Malam ini lagi sibuk apa, Dani? Kita lagi persiapan dulu untuk podcast kita hari ini. Siap nanti temenin saya untuk ngobrol-ngobrol seputar isu-isu yang menarik. Bukan isu, kali ini kita coba ngobrol sejarah kayaknya. Kali ini kita bahas sejarah ya. Jadi kita bakal ngobrol santai soal negara yang pernah dijajah Indonesia. Ya. Atau ada tambahan sudut pandang lain yang mau dibahas. Nah, itu kayaknya menarik ya, kita kita coba ulas sejarah tentang beberapa negara jajahan Indonesia, bahkan mungkin jauh sebelum terbentuknya bumi Indonesia ini. Menarik banget. Jadi kita bakal bahas wilayah-wilayah yang dulu pernah dikuasai oleh kerajaan-kerajaan di Nusantara sebelum Indonesia ada ya. Kayak mau fokus ke periode tertentu atau kita bahas luas aja. Coba adakah serangan militer Indonesia di era Indonesia ya, ini setelah terjadinya atau terbentuknya negara Indonesia, adakah serangan militer yang dilakukan oleh Republik Indonesia atau negara Indonesia ini? Ini nanti kita belum mulai ya, jadi kita bicara pendek dulu aja. Oke, kalau bicara serangan militer yang dilakukan Indonesia setelah kemerdekaan, ada beberapa peristiwa yang bisa dibahas. Misalnya, Operasi Trikora tahun 1961 untuk merebut Irian Barat dari Belanda. Lalu ada Operasi Dwikora tahun 1963 yang terkait konfrontasi dengan Malaysia. Selain itu ada juga intervensi militer di Timur Timur tahun 1975. Kalau sudut pandangnya lebih luas, kita juga bisa bahas operasi militer yang dilakukan dalam negeri, misalnya penumpasan pemberontakan atau gerakan separatis. Sebelumnya, mungkin kamu perlu tahu bahwa... Oke, kita fokus ke operasi militer Indonesia yang dilakukan di luar negeri aja. Tadi kamu mau kasih tahu sesuatu apa tuh? Beberapa video kita yang terakhir itu banyak banget menuai respon dari... kontroversi mungkin, atau menuai banyak komentar. Maksudnya ada reaksi besar dari penonton ya. Itu soal video yang mana nih? Kalau nggak salah waktu kita bahas soal negeri jiran Malaysia tentang perbandingan tentara. Nah, kita mulai hari ini, kita buka dulu acaranya ya. Oke teman-teman, selamat datang di podcast Dr. Klinik bareng saya Dani Sena dan juga ChatGPT yang senantiasa selalu menemani kebersamaan kita setiap malamnya pastinya ya. Oke ChatGPT, selamat malam dan apa kabar? Kabar baik, senang bisa kembali ngobrol bareng di podcast ini. Hari ini kita bakal bahas sejarah militer Indonesia, termasuk operasi di luar negeri, dan pengaruh kerajaan-kerajaan Nusantara dulu ya. Betul sekali. Kita mulai dari mana nih? Kita sepertinya karena video yang kemarin rame di bahasan yang berbau-bau negeri jiran Malaysia, sepertinya kita mulai dari sana dulu deh. Ini beberapa negara yang pernah dijajah oleh Indonesia. Kita sudah siapin daftarnya dan salah satunya adalah Malaysia. Mungkin tepatnya bukan dijajah ya, tapi semacam penyerangan atau seperti apa? Betul, kalau bicara soal Indonesia dan Malaysia, istilah yang lebih tepat mungkin bukan penjajahan, tapi lebih ke konflik militer, terutama saat konfrontasi Indonesia-Malaysia di tahun 60-an. Waktu itu, Indonesia di bawah Presiden Soekarno menolak pembentukan negara Malaysia karena dianggap sebagai proyek neokolonialisme Inggris. Akibatnya, Indonesia melancarkan operasi militer, mengirim pasukan dan sukarelawan untuk menyusup ke wilayah Malaysia, terutama di Kalimantan. Bahkan ada juga operasi rahasia di Semenanjung Malaya. Meskipun konflik ini nggak sebesar perang besar antar negara, tetap ada baku tembak, penyusupan pasukan, dan operasi militer skala kecil. Selesai Anfield setelah Soekarno turun formasi di tahun 1966. Jadi Malaysia memang pernah mengalami serangan militer dari Indonesia, tapi bukan dalam bentuk penjajahan, melainkan bagian dari konflik geopolitik di era Perang Dingin. Lalu apa hasil dari konflik tersebut? Hasil dari konfrontasi Indonesia ini cukup signifikan dalam sejarah hubungan negara. Secara langsung, konflik ini berakhir setelah Soekarno lengser pada tahun 1967 dan Presiden Soeharto mulai memimpin Indonesia. Beberapa hasil penting dari konflik ini adalah normalisasi hubungan. Setelah konfrontasi berakhir, hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia mulai membaik. Pada tahun 1973,
Indonesia dan Malaysia menandatangani perjanjian damai yang dikenal dengan nama Perjanjian Kuala Lumpur. Secara keseluruhan, meski konfrontasi ini penuh dengan ketegangan dan pertempuran, ia membuka jalan bagi normalisasi hubungan yang lebih baik antara Indonesia dan Malaysia di kemudian hari. Nah, kalau sekarang seperti apa hubungan Indonesia dan Malaysia? Indonesia dan Malaysia bisa dibilang cukup stabil, meskipun ada beberapa isu yang sesekali memicu ketegangan. Di Malaysia sendiri, peristiwa ini diakui nggak atau ada nggak di buku sejarahnya? Ya, peristiwa konfrontasi Indonesia-Malaysia ini memang diakui dalam buku sejarah Malaysia, meskipun pandangan dan penekanannya mungkin berbeda dengan perspektif Indonesia. Di Malaysia, konfrontasi sering dipandang sebagai sebuah perjuangan untuk mempertahankan kedaulatan negara baru mereka yang baru dibentuk, yaitu Malaysia, dari ancaman eksternal yang mereka anggap berasal dari ambisi ekspansionis Indonesia saat itu. Dalam buku sejarah Malaysia, biasanya konfrontasi dijelaskan sebagai bagian dari upaya mempertahankan kemerdekaan dan integritas negara Malaysia, dengan menyebutkan bahwa Indonesia menganggap pembentukan Malaysia sebagai bagian dari rencana kolonialisme Inggris. Konflik ini juga diakui sebagai peristiwa yang menegaskan kesatuan rakyat Malaysia dalam menghadapi ancaman tersebut. Namun, karena adanya perubahan kepemimpinan di Indonesia yang membawa perbedaan cara pandang dalam politik luar negeri, Malaysia juga mengakui bahwa hubungan kedua negara akhirnya membaik setelah konfrontasi berakhir. Jadi menurut sumber atau beberapa sumber atau beberapa data yang saya baca, Malaysia sendiri menyalahkan sikap Bung Karno atau kejadian kemerdekaan Indonesia. Jadi sebenarnya Malaysia berharap ketika Indonesia merdeka itu mereka terlibat. Tapi ternyata ketika Indonesia merdeka dengan beberapa pulau yang ada di Indonesia, mereka merasa tertinggal dan tidak diakui oleh Indonesia. Itulah sebabnya mereka mau berkoalisi dengan pihak Inggris. Nah, apakah itu benar atau hanya isu semata? Tanggapan Malaysia terhadap sikap Bung Karno dan kemerdekaan Indonesia memang mencerminkan ketegangan yang cukup besar pada masa itu. Menurut beberapa sumber sejarah, memang ada harapan dari beberapa pihak di Malaysia, terutama dari kalangan elit politik, bahwa Indonesia yang baru merdeka akan lebih mengakui wilayah-wilayah lain di Asia Tenggara sebagai bagian dari Indonesia, termasuk Malaysia. Namun setelah Indonesia merdeka, Bung Karno dan pemerintahan Indonesia lebih fokus pada pembentukan negara bangsa yang mencakup wilayah-wilayah yang sudah menjadi bagian dari Indonesia dan tidak mengakomodasi gagasan tentang penggabungan wilayah Malaysia atau negara-negara tetangga lainnya. Apapun yang terjadi di masa lalu, kita hargai keputusan para pemimpin negeri ini yang sudah membawa negaranya masing-masing sampai sejauh ini. Kita beralih ke Timur Leste. Apa yang terjadi di sana? Seperti apa kronologi pencaplukan wilayah Timur Leste? Bisa kamu jelaskan dan apa yang kamu tahu? Betul sekali. Menghargai keputusan para pemimpin masa lalu adalah langkah penting, mengingat mereka berjuang dalam kondisi yang sangat sulit. Nah, untuk Timur Leste, sekarang Timur Leste, proses pencaplokannya oleh Indonesia dimulai pada tahun 1975. Sebelumnya, Timor Leste adalah wilayah koloni Portugis, dan saat Portugal mulai melemahkan kekuasaannya di Asia, situasi politik di Timor Leste pun menjadi sangat dinamis. Partai Fretilin yang pro-kemerdekaan memproklamasikan kemerdekaan Timor Leste pada 28 November 1975. Namun, situasi politik yang tidak stabil menyebabkan terjadinya persaingan antara partai politik lokal. Indonesia merasa khawatir dengan proklamasi kemerdekaan Timor Leste, terutama karena takut wilayah tersebut jatuh ke tangan komunis, mengingat pengaruh besar yang dimiliki Tiongkok dan Uni Soviet pada waktu itu. Pada 7 Desember 1975, Indonesia melancarkan invasi militer ke Timor Leste dengan alasan menjaga stabilitas di kawasan dan mencegah pengaruh komunis. Indonesia kemudian mengklaim bahwa Timor Leste adalah bagian dari wilayah Indonesia dan mengganti namanya menjadi Timor Timur. 3. Pencaplokan dan penindasan. Setelah invasi, Indonesia mulai memperkenalkan pemerintahan di Timor Timur, meskipun banyak terjadi perlawanan dari kelompok-kelompok pro-kemerdekaan seperti Fretilin. Selama 2 dekade berikutnya, Timor Timur berada di bawah penguasaan Indonesia.
dan banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia, kekerasan, serta konflik yang mempengaruhi rakyat Timor Leste. Perlawanan yang dipimpin oleh kelompok seperti Valintil, Forces Armadas de Libertação Nacional de Timor Leste, terus berlanjut, meskipun dengan sumber daya yang terbatas. Referendum sendiri itu terjadi di eranya siapa? Di Indonesia? Setelah jatuhnya Suharto pada Mei 1998, Habibie menjadi presiden dan mengambil kebijakan untuk melakukan perubahan besar. Salah satunya adalah memberikan otonomi yang lebih besar kepada wilayah-wilayah di Indonesia, termasuk Timor Timur. Sebagai bagian dari reformasi dan tuntutan internasional untuk menghormati hak-hak rakyat Timor Leste, Habibie akhirnya setuju untuk mengadakan referendum yang memungkinkan rakyat Timor Leste memilih apakah mereka ingin tetap menjadi bagian dari Indonesia atau merdeka. Hasil referendum menunjukkan bahwa hampir 80% rakyat Timor Leste memilih kemerdekaan yang akhirnya memicu kekerasan dan kerusuhan yang melibatkan militer Indonesia. Di era kerajaan, beberapa kerajaan di Nusantara memiliki pengaruh yang sangat luas hingga menguasai wilayah di luar batas Indonesia modern. Beberapa kerajaan ini dapat dianggap menjajah atau memiliki pengaruh politik, ekonomi, dan budaya yang signifikan atas wilayah lain. Dan berikut adalah beberapa contoh negara yang pernah dimasuki oleh kerajaan yang ada di Indonesia. Kerajaan Sriwijaya abad ke-7 hingga ke-13 merupakan kerajaan maritim yang berbasis di Sumatera. Wilayah kekuasaan mencakup sebagian besar Sumatera, Semenanjung Malaysia, Kalimantan Barat, Jawa, hingga bagian dari Filipina. Sriwijaya mengendalikan perdagangan maritim di Selat Malaka dan Laut Cina. Nah, seperti apa itu dan apa yang kamu ketahui? Kerajaan Sriwijaya memang merupakan salah satu kerajaan maritim terbesar di Nusantara pada abad ke-7 hingga ke-13 dan memiliki pengaruh yang sangat luas, baik di kawasan Asia Tenggara maupun di luar wilayah Indonesia modern. Kerajaan ini berpusat di Palembang, Sumatera, dan terkenal karena kekuatan angkatan lautnya yang besar, serta perannya sebagai pusat perdagangan penting di Asia Tenggara. Berikut beberapa poin kunci mengenai Sriwijaya dan wilayah kekuasaannya. 1. Pusat perdagangan maritim. Sriwijaya menguasai jalur perdagangan maritim yang sangat strategis, terutama di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan. Melalui penguasaan jalur ini, Sriwijaya menjadi pusat perdagangan yang menghubungkan India, Tiongkok, dan berbagai kerajaan di Asia Tenggara. Para pedagang dari India, Arab, dan Tiongkok datang ke Sriwijaya untuk berdagang rempah-rempah, tekstil, dan barang-barang berharga lainnya. 2. Wilayah kekuasaan. Sriwijaya tidak hanya menguasai wilayah Sumatera, tetapi juga mencakup Semenanjung Malaya, sekarang Malaysia, bagian Kalimantan Barat, serta wilayah pesisir di Pulau-Pulau Jawa dan bagian selatan Filipina. Wilayah ini sangat strategis karena terletak di antara jalur perdagangan utama antara India dan Tiongkok. 3. Pengaruh budaya dan agama. Selain kekuatan ekonomi, Sriwijaya memiliki besar dalam penyebaran agama Buddha di kawasan Freshly. Sriwijaya menjadi pusat pendidikan dan studi agama Buddha dengan sejumlah biara dan universitas yang terkenal seperti di Nalanda. Pengaruh budaya dan agama Buddha yang berkembang di Sriwijaya kemudian menyebar ke wilayah-wilayah yang dikuasainya. Kemunduran dan penyebabnya. Meskipun pada puncaknya Sriwijaya sangat kuat, pada akhir abad ke-13 kerajaan ini mulai mengalami kemunduran. Salah satu faktor utama adalah serangan dari kerajaan Singosari di Jawa, yang dipimpin oleh Raja Kertanegara pada 1775. Selain itu, adanya persaingan perdagangan dengan kerajaan-kerajaan baru seperti Majapahit juga turut mempengaruhi kestabilan Sriwijaya. Kita ke Majapahit. Seberapa banyak wilayah yang dikuasai Majapahit di zaman itu dan seberapa besar kekuasaannya di luar Indonesia? Majapahit pada puncak kejayaannya di abad ke-15 hingga awal abad ke-15 menguasai sebagian besar wilayah Nusantara termasuk Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan sebagian Filipina. Selain itu, Majapahit juga memiliki pengaruh di wilayah-wilayah seperti Malaya, Thailand, dan bagian Indochina. Oke, untuk di Filipina sendiri, Majapahit ini sempat meninggalkan sejarah yang luar biasa. Silat Kali Majapahit menjadi peninggalan kerajaan Majapahit di Filipina sampai saat ini. Silat Kali Majapahit, apakah itu benar? Benar, Silat Kali Majapahit adalah salah satu warisan budaya yang dapat ditelusuri hingga ke Majapahit.
Meski tidak ada bukti langsung yang menghubungkan secara spesifik silat ini dengan Majapahit, namun pengaruh kerajaan tersebut di Filipina memang sangat besar, terutama dalam aspek budaya dan pertahanan diri. Silat kali sendiri merupakan seni bela diri yang menggabungkan teknik pisau, tongkat, dan tangan kosong, dan sering dikaitkan dengan pengaruh kerajaan besar seperti Majapahit yang memperkenalkan berbagai ilmu perang ke wilayah sekitarnya. Jadi bisa dibilang ada kesinambungan budaya yang ditinggalkan oleh Majapahit, termasuk seni bela diri yang masih bertahan hingga sekarang di beberapa bagian Filipina. Beberapa negara atau wilayah yang di luar Indonesia yang dikuasai oleh Majapahit. Majapahit menguasai wilayah di luar Indonesia seperti Semenanjung Malaya, Singapura, Thailand Selatan, Kamboja, Vietnam Selatan, dan sebagian Filipina. Ada nggak jejak sejarah yang ditinggalkan di Kamboja? Kita bahas satu-satu ya, di Kamboja dulu. Kalau di Filipina mungkin kita udah tahu silat kali Majapahit itu mungkin salah satu peninggalan sejarah atau warisan budaya yang ditinggalkan itu menurut sebagian ini ya sumber. Nah, di Kamboja sendiri ada nggak jejak sejarah atau peninggalan yang ditinggalkan di negara tersebut? Salah satunya adalah peninggalan prasasti dan seni rupa yang menunjukkan hubungan antara Majapahit dan kerajaan-kerajaan di Kamboja pada masa itu. Salah satu contohnya adalah adanya pengaruh dalam seni arsitektur candi yang terlihat mirip dengan gaya candi-candi yang ada di Jawa. Selain itu, beberapa teks kuno juga mencatat hubungan diplomatik dan perdagangan antara Majapahit dan kerajaan Kamboja yang memperlihatkan adanya pertukaran budaya dan pengetahuan. Namun, jejak yang lebih besar mungkin tidak terlalu banyak ditemukan karena Kamboja lebih banyak dipengaruhi oleh kerajaan Khmer yang lebih dominan di wilayah tersebut. Di Thailand ada nggak jejak sejarah yang ditinggalkan oleh Majapahit? Thailand, Majapahit juga meninggalkan jejak sejarah yang dapat dilihat dalam hubungan politik dan budaya antara kedua kerajaan. Pada masa kejayaannya, Majapahit sering terlibat dalam interaksi diplomatik dengan kerajaan-kerajaan di wilayah Thailand seperti kerajaan Sukhothai dan Ayutthaya. Pengaruh budaya Majapahit dapat terlihat dalam seni, arsitektur, dan sistem pemerintahan. Beberapa candi di Thailand, terutama yang lebih tua, memiliki kemiripan dengan di candi-candi di Jawa yang mencerminkan pengaruh budaya Majapahit. Selain itu, ada juga pengaruh dalam hal bahasa dan sastra, di mana beberapa karya sastra Thailand dipengaruhi oleh bahasa dan tulisan Jawa. Namun, seperti di Kamboja, pengaruh Majapahit di Thailand lebih bersifat diplomatik dan budaya daripada langsung menguasai wilayah tersebut. Oke, berarti negara terakhir adalah Singapura, Brunei apa Singapura, dan seperti apa kejadiannya? Majapahit juga memiliki pengaruh di Brunei dan Singapura, meskipun tidak secara langsung menguasai wilayah-wilayah tersebut. Satu, Brunei pada masa Majapahit adalah bagian dari wilayah yang memiliki hubungan erat dengan kerajaan tersebut, terutama dalam hal perdagangan. Brunei yang saat itu merupakan kerajaan maritim berperan sebagai salah satu mitra dagang sepenting Majapahit. Meski Majapahit tidak secara langsung menguasai Brunei, pengaruh budaya dan politik Majapahit dapat dilihat dalam hubungan diplomatik dan pertukaran budaya antara kedua kerajaan ini. Singapura pada masa Majapahit dikenal dengan nama Temasek, dan meskipun wilayah ini tidak secara langsung berada di bawah kendali Majapahit, kerajaan ini tetap memiliki pengaruh besar di kawasan tersebut. Singapura pada saat itu merupakan pelabuhan penting di Selat Malaka yang menjadi jalur perdagangan. Majapahit dan kerajaan-kerajaan besar lainnya di Asia Tenggara sering berinteraksi dengan Temasek melalui perdagangan, diplomasi, dan bahkan peperangan. Jadi meskipun tidak secara langsung menguasai Brunei atau Singapura, Majapahit tetap meninggalkan pengaruh besar melalui hubungan ekonomi dan budaya dengan kedua wilayah ini. Kalau perdagangan sendiri, apa yang diunggulkan oleh Majapahit waktu itu? Majapahit mengunggulkan beberapa komoditas perdagangan utama yang sangat berharga pada masa itu. Antara lain, 1. Rempah-rempah. Salah satu komoditas utama yang diperdagangkan oleh Majapahit adalah rempah-rempah, terutama lada, cengkeh, dan pala. Rempah-rempah ini sangat dicari oleh pedagang dari India, China, dan dunia barat, menjadikan Majapahit sebagai pusat perdagangan rempah di Asia Tenggara. 2006 dan perhiasan Majapahit dikenal dengan termasuk Hermes dan Lemken.
emas yang berasal dari wilayah Indonesia bagian timur, dan beberapa daerah lain digunakan sebagai bahan perdagangan yang sangat berharga. 3. Kayu cendana. Kayu cendana dari Indonesia yang terkenal akan aroma dan kualitasnya juga menjadi komoditas unggulan Majapahit dalam perdagangan, terutama untuk pasar India dan Cina. 4. Tekstil dan kerajinan. Majapahit menghasilkan berbagai tekstil berkualitas tinggi seperti kain tenun dan batik yang juga diperdagangkan dengan kerajaan-kerajaan di luar Nusantara. Dengan menguasai jalur perdagangan utama, terutama Selat Malaka, Majapahit menjadi pusat perdagangan yang menghubungkan dunia timur dan barat, membawa keuntungan besar bagi ekonomi kerajaan tersebut. Oke, kalau kayu cendana itu sendiri fungsinya itu sebagai apa dan cendana digunakan dalam berbagai bidang antara lain 1. Parfum dan minyak atsiri. Kayu cendana dihargai karena minyak atsirinya yang digunakan dalam pembuatan parfum dan produk aromaterapi. Efeknya khas, kuntrena setidak sangat dicari, terutama di ekonomi kreatif dan Cina. 2. Penggunaan religius dan budaya. Di banyak kebudayaan, termasuk di India dan Asia Tenggara, kayu cendana digunakan dalam upacara keagamaan dan spiritual. Tendo kese dupa honfom dimas skin black nilai. 3. Kerajinan dan perhiasan. Kayu cendana juga digunakan untuk membuat berbagai produk kerajinan seperti patung, ukiran, dan barang perhiasan. Keindahan dan naik daun tiket kena material mensainari di dalam community dan pengobatan tradisional. Dalam pengobatan tradisional, cendana juga digunakan sebagai bahan dalam ramuan obat-obatan, terutama untuk pengobatan masalah kulit dan relaksasi. Karena kombinasi kualitas estetik, religius, dan fungsionalnya, kayu cendana menjadi salah satu komoditas perdagangan bernilai tinggi pada masa Majapahit dan di seluruh dunia. Oke, dari negara-negara tersebut atau dari banyak negara yang sempat dikuasai oleh Majapahit, negara atau wilayah manakah yang paling lama waktu itu dikuasai oleh Majapahit? Wilayah yang paling lama dikuasai oleh Majapahit adalah Jawa, karena Majapahit berpusat di pulau ini dan menjadi kerajaan yang sangat kuat di seluruh wilayah tersebut selama lebih dari 100 tahun. Selain itu, Bali juga merupakan wilayah yang sangat lama berada di bawah pengaruh Majapahit. Bahkan setelah keruntuhan Majapahit, Bali tetap mempertahankan budaya Majapahit dalam banyak aspek kehidupan, termasuk dalam agama dan seni. Wilayah lain seperti Sumatera, Kalimantan, atau Filipina mungkin hanya berada di bawah pengaruh Majapahit dalam waktu yang lebih singkat, karena hubungan mereka lebih bersifat diplomatik, perdagangan, atau melalui ekspedisi militer yang lebih terbatas. Wilayah mana yang paling lama yang menjadi kekuasaan Majapahit selain di Indonesia? Selain di Indonesia, wilayah yang paling lama berada di bawah kekuasaan atau pengaruh Majapahit adalah Semenanjung Malaya, khususnya wilayah yang sekarang menjadi Malaysia. Wilayah ini menjadi bagian penting dalam jaringan perdagangan dan politik Majapahit. Pada masa kejayaannya, Majapahit mengendalikan bagian dari Semenanjung Malaya dan pengaruhnya bertahan cukup lama, terutama dalam hubungan perdagangan dan diplomatik. Wilayah lainnya seperti Singapura dan Brunei, meskipun pernah berada di bawah pengaruh Majapahit, lebih bersifat sementara dan lebih banyak terlibat dalam interaksi dagang atau hubungan politik daripada berada di bawah kontrol langsung dalam jangka waktu yang lama. Berarti secara tidak langsung Malaysia itu 2 kali diinvasi oleh rakyat Indonesia. Betul nggak? Setuju nggak? Secara umum bisa dikatakan bahwa Malaysia mengalami 2 peristiwa besar melibatkan Indonesia meskipun tidak bisa disebut sebagai invasi dalam arti klasik. 2 peristiwa tersebut adalah 1. Konfrontasi 1993 1996. Setelah pembentukan Malaysia pada tahun 1963, Indonesia di bawah Presiden Soekarno melancarkan konfrontasi terhadap Malaysia. Soekarno menentang pembentukan Malaysia karena merasa bahwa adalah hasil dari koloni Inggris yang merugikan Indonesia dan wilayah Asia Tenggara secara keseluruhan. Ini lebih kepada konflik politik dan militer yang berlangsung di perbatasan Malaysia, Indonesia, dan tidak berujung pada invasi besar-besaran. Berarti untuk Majapahit sendiri, kekuasaannya sampai keluar wilayah Indonesia itu terjadi di bawah kekuasaan Raja siapa waktu itu? Kekuasaan Majapahit yang meluas hingga keluar wilayah Indonesia terjadi di bawah Raja Hayam Wuruk. Hayam Wuruk bersama
dengan Mahapati Gajah Mada berhasil memperluas pengaruh kerajaan hingga mencakup wilayah-wilayah di luar Indonesia seperti Semenanjung Malaya, Filipina, Thailand, dan bahkan sebagian Kamboja. Masa pemerintahan mereka dikenal sebagai era yang sangat berpengaruh dalam sejarah Asia Tenggara Islam. Untuk Raja Hayam Wuruk sendiri, karakter atau sosok seperti apa? Lebih dikenal sosok seperti apa? Raja Hayam Wuruk dikenal sebagai seorang raja yang bijaksana, terpelajar, dan visioner. Ia memerintah Majapahit pada puncak kejayaannya, membawa kerajaan ini ke level yang sangat tinggi dalam hal kekuatan politik, ekonomi, dan budaya. Beberapa karakteristik yang menonjol dari sosoknya adalah bijaksana dan diplomatis. Hayam Wuruk sangat dihormati karena kebijaksanaannya dalam memimpin, termasuk dalam hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan lain. Ia mengutamakan perdamaian dan diplomasi untuk memperluas pengaruh Majapahit tanpa memicu konflik besar. Adba mendukung kegiatan Islam dengan inovasi di media pergaulan seni dan budaya. Pada masa pemerintahannya, Majapahit mengalami kemajuan pesat dalam bidang seni, sastra, dan arsitektur. Ia mendukung penciptaan karya-karya besar, termasuk karya sastra terkenal seperti Negara Kertagama yang ditulis oleh Prapanca yang menggambarkan kejayaan Majapahit pada masa itu. 3. Pemimpin yang tangguh dan berwibawa. Meskipun dikenal sebagai sosok yang bijaksana, Hayam Wuruk juga memiliki sifat kepemimpinan yang tegas dan berwibawa. Di bawah kepemimpinannya, Majapahit menjadi kerajaan yang sangat kuat dan dihormati oleh kerajaan-kerajaan tetangga. Secara keseluruhan, Hayam Wuruk lebih dikenal sebagai raja yang cerdas, memiliki visi jauh ke depan, dan berhasil membawa Majapahit menjadi kerajaan yang sangat berpengaruh di Asia Tenggara. Di era siapakah dan di tahun berapakah akhir masa kejayaan Majapahit atau kehancuran Majapahit terjadi? Kejayaan Majapahit terjadi pada era Raja Hayam Wuruk dan setelahnya pada masa Raja Brewengker yang memerintah pada awal abad ke-15. Meskipun Majapahit tetap ada setelah masa Hayam Wuruk, kerajaan ini mulai mengalami kemunduran akibat perebutan kekuasaan internal, konflik internal, serta serangan dari luar. Secara umum, kehancuran Majapahit terjadi pada tahun 1478 setelah serangan dari kerajaan-kerajaan tetangga, seperti Demak yang akhirnya mengakhiri eksistensi Majapahit sebagai kerajaan yang besar. Namun, banyak yang perkirakan bahwa masa kehancuran Majapahit tidak terjadi secara instan, tetapi merupakan proses yang berlangsung selama beberapa dekade. Dengan runtuhnya Majapahit, sebagian besar wilayahnya mulai terbagi dan dibentuk kerajaan-kerajaan baru di Nusantara. Satu lagi, contoh kerajaan-kerajaan yang terbentuk yang dilahirkan oleh Majapahit itu kerajaan apa aja? Setelah runtuhnya Majapahit, beberapa kerajaan yang terbentuk dan dilahirkan dari pengaruh atau bekas wilayah Majapahit antara lain. 1. Demak, salah satu kerajaan Islam pertama di Jawa yang didirikan pada awal abad ke-15. Demak muncul setelah runtuhnya Majapahit dan menjadi salah satu kekuatan besar di Indonesia, berperan penting dalam penyebaran Islam di Jawa. 2. Mataram, kerajaan Mataram yang terletak di Jawa Tengah, juga muncul setelah runtuhnya Majapahit. Mataram menjadi salah satu kerajaan besar di Jawa yang akhirnya berperan dalam unifikasi sebagian besar wilayah Jawa di bawah satu kekuasaan. 3. Bali. Meskipun Bali tetap mempertahankan kebudayaannya yang kuat, pengaruh Majapahit tetap bertahan hingga beberapa abad setelah runtuhnya kerajaan tersebut. Bali menjadi sel daya yang terus sekarang hingga sekarang. Mifart, Banten, kerajaan Banten di Jawa Barat juga muncul setelah runtuhnya Majapahit. Pada awalnya, Banten adalah bagian dari Demak, namun kemudian berkembang menjadi kerajaan yang kuat dan menjadi pusat perdagangan di kawasan pesisir. Sunda, kerajaan Sunda di bagian barat Pulau Jawa juga merupakan bagian dari wilayah yang dipengaruhi Majapahit. Setelah Majapahit melemah, Sunda berusaha mempertahankan kedaulatannya meskipun akhirnya berhadapan dengan kerajaan Islam Demak. Kerajaan-kerajaan ini, meskipun muncul setelah kejatuhan Majapahit, sangat dipengaruhi oleh struktur politik, budaya, dan tradisi yang telah ada pada masa kejayaan Majapahit. Oke, semakin sini semakin seru obrolan kita, tapi mau tidak mau kita harus mengakhiri dulu sesi ini, dan mungkin kedepannya kita akan bahas lebih lanjut seputar sejarah dan juga kerajaan-kerajaan yang terjadi di Indonesia. Itu akan sangat menarik sepertinya. Gimana menurut kamu? Betul banget.
Pembahasan tentang sejarah dan kerajaan-kerajaan di Indonesia memang selalu menarik. Sebanyak hal yang bisa dieksplorasi, mulai dari pengaruh budaya, politik, hingga dinamika antar kerajaan. Jadi pasti akan sangat seru kalau kita lanjutkan depannya. Oke, semoga bisa diobrolkan yang semakin asik dan penuh informasi.